Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita rapatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur akan nikmat yang Allah berikan. Sesungguhnya nikmat Allah sangat banyak diberikan kepada kita. Kerana banyaknya, andainya kita nak mengira, niscaya kita tidak dapat kira. Ucapan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersolawat, kita termasuk tanda-tanda orang yang mencintai Nabi. Dan kita mencintai Nabi bukan sembarang cinta, tapi kita mencintai Nabi melebihi daripada diri kita sendiri. Inilah yang akan kita berusaha. Mudah-mudahan kita kalau termasuk mencintai Nabi, ada lagi satu keuntungan yang tidak ada lagi taranya, yaitu man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang mencintai aku, sabda Nabi, akan bersamaku di dalam surga. Ini namanya syafaat. Jadi nanti ada orang istilahnya masuk ke surga bukan karena amalan dia, tapi karena dia dapat syafaat dari Nabi. Mungkin ada syafaat daripada Al-Quran, dan boleh juga mendapat syafaat daripada amalan-amalan puasa kita. Inilah tuan-tuan, kita berusaha, mudah-mudahan kita nanti akan mendapat syafaat untuk menjadi ahli surga. Yang dimuliakan pengurusan masjid negeri, Tuan Imam, Tuan Bilal, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, hadirin wal hadirat, jamaah maghrib. InsyaAllah kita akan beriktikaf di masjid ini. Dan yang kedua, kita buat lagi sambil menunggu waktu Isya. Ini ceramah ini buat sampingan lah. Yang dua itu pun niat kita. InsyaAllah kita duduk ini dikira macam sembahyang sunat, tapi dengan syarat kita tetap beruduk. Jadi kalau andainya batal, kita pergi ambil uduk, dibaharui balik uduknya. Dan yang ketiga lagi, kalau majlis kita ini majlis ilmu, maka sesungguhnya para malaikat bersama kita. Inilah majlis yang mulia. Malaikat bersama kita. Kalau orang ramai bersama kita, belum tentu ada untungnya, atau belum tentu ada pahala. Sebab makin ramai orang, takut makin banyak dosa, ya. Sebab bermacam orang, bermacam pakaian dia. Jadi ini alhamdulillah kalau kita di masjid semua clear, tiada yang menyalahi undang-undang. Ya, jadi insyaallah kita tidak ada harapan dapat dosa di dalam masjid ini. Kecuali kita buat sendirilah. Apa dia? Yaitu kita mengatai orang, mengumpat orang dengan kawan sebelah. Si anu dah datangkah? Tidak ada. Jangan-jangan dia begini begitu, habis jahat juga begitu dulu katanya, kan? Dia kasih pecah dia punya apa, tuan-tuan, kebaikannya. Amalan-amalan begitu jangan, ya. Walaupun kita tahu latar belakang orang dulu tidak baik konon, sekarang dia kaki masjid, itu jangan kita ungkit. Jangankan kita, dia pun tak boleh dia ungkit itu. Orang yang bertaubat dan dia sudah bertaubat, dia tidak payah cerita dengan orang. Kau kenal aku kah? Dulu aku sebelum kaki masjid, semua aku buat katanya. Itu tidak payah. Tak payah itu, biarlah diam-diam. Sebab Allah telah menutupi kesalahan kita. Ya, jadi syukurlah itu Allah tidak buka.
Jadi sedangkan orang yang berkenaan pun tak boleh membuka aibnya, pula kita orang yang kedua membuka aib orang, macam kita pula yang bagus, ya. Jadi tuan-tuan yang begitu jangan kita amalkan, karena itu yaitu menghilangkan pahala yang sedia ada. Itu yang kita takut, itu hilang pahala itu. Dapat juga pahala tapi ada yang hilang, ya. Tuan-tuan hadirin yang dimuliakan, salah satunya tuan-tuan yang tak dapat tidak sedang kita belajar ini, atau mengulang kajilah istilahnya ini, yaitu masalah zakat. Zakat ini yaitu satu kewajiban dan dia salah satu rukun Islam. Jadi walaupun umpamanya pihak jahat buis ataupun jabatan agama tidak ada menanya kita atau membuat penyelidikan sama kita ada berzakat ataupun tidak, dari segi dunia kita lepas, sebab muiz tidak akan tengok kita punya nomor akaun. Tapi kalau kita tidak keluarkan zakat dan kalau kita sudah layak memberi zakat, maka pada ketika itu kita namanya sudah meninggalkan yang wajib. Tiap-tiap perkara yang wajib ditinggalkan, maka pengamalnya mendapat dosa. Dan kalau yang wajib dikerjakan, pengamalnya mendapat pahala. Jadi kita pilihlah, jangan kita pilih yang dosa. Kita amal supaya mudah-mudahan segala amal kita ini mendapat pahala. Jadi dengan banyaknya nanti pahala kita, mudah-mudahan layaklah kita menjadi ahli surga. Sekarang kita usaha itu tuan-tuan. Jangan nanti sudah mati, ya. Kalau sudah mati tidak lagi. Kita berusaha tuan-tuan, kalau sudah mati kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan nanti aku termasuk yang rehat di alam barzah. Macam mana kita boleh cakap rehat? Sebab salah satu nanti kalau sudah ditanya oleh dua malaikat mungkar nangkir seorang mayat yang sudah masuk ke alam barzah, orang baru masuk. Jadi macam mana status dia mesti ditanya dulu ataupun disoal. Soalannya kita sudah tahu sekarang. Sudah tahu. Kita hafal pun dapat, belum tahu dapat nanti dia ambil masyar, di alam barzah. Itu hebatnya soalan Allah itu. Tahu sekarang, mudah-mudahan kalau sekarang setakat ini tahu apa soalan dia. Pertama, man rabbuka, siapa Tuhan? Apa jawabannya? Allahu Rabbi. Dapat kau sudah dapat. Ada harapan lah, belum tahu. Jadi tidak payah hafal itu tuan-tuan, tidak payah. Sebab nanti yang menjawab itu bukan kita yang sekarang, tapi yang menjawab itu amal-amal kebaikan waktu kita hidup di dunia. Aku seorang petani, maka dengan aku bertani, aku tidak ada buat dosa, maka insya Allah apa yang aku buat tiap hari, walaupun bertani, tidak disebut orang aku dan tidak dikenal orang pun, tapi alhamdulillah aku dapat pahala. Sementara ada orang kerjanya hebat, orang pun cakap dengan tuan, ya, bos katanya, tapi hakikatnya tiap hari dia buat dosa. Sebab memang pekerjaan dia itu ada istilahnya can kalau nak buat dosa. Jadi dia pun ambillah peluang itu. Bila lagi inilah masanya. Ibu dosa itu bos, jangan kau cakap-cakap dosa, bukan senang ini kedudukan dapat. Berpuluh tahun sudah aku kedudukan ini, dan inilah masanya aku ambil keuntungan, dosa atau pahala belakang kira katanya. Ini tuan-tuan nampak kerjaya dalam dunia hebat, dan orang pun cakap dia bukan sembarang bos, ya, atau tuan. Tapi hakikatnya mulia lagi orang yang bertani, boleh dibilangkan satu hari tidak ada dia dapat dosa. Yang bos ini tiap hari dia dapat dosa. Ini nanti tuan-tuan kalau dia di alam barzah, dia tidak boleh jawab soalan mungkar nangkir. Dalam hadis itu dikatakan tuan-tuan, yang menjawab nanti soalan mungkar nangkir adalah pahala waktu kita di dunia.
Jadi insya Allah kalau nak mencari pahala, kita tidak ada kecuali. Walaupun saya disebut orang ustaz, insya Allah saya boleh cari pahala. Tuan-tuan bukan disebut orang ustaz, mungkin pakcik saja, pakcik pun boleh mencari pahala. Yang datuk pun boleh mencari pahala. Semua kita boleh cari pahala. Itulah mudahnya untuk bekalan ke akhirat. Ya. Tapi kalau dicakap istilahnya, sekarang kita mesti menolong orang. Mari satu orang 1.000. Tidak ada, semua kita boleh 1.000 kita dermakan. Mungkin kita cakap minta maaf lah, 1.000 kau cakap, 500 pun tidak ada. Jadi aku tidak dapatlah menderma. Tapi masalah akhirat kita boleh semua, yaitu cari pahala menurut kadar kemampuan. Jadi salah satu tuan-tuan supaya di amal ini dapat pahala, kalau kita sudah layak mengeluarkan zakat, jangan kita diam-diam. Sebab kalau kita diam, orang pun diam. Ini adalah kesadaran. Jadi kita sudah tengok hari itu, yaitu orang yang wajib membayar zakat itu, dia ada syarat-syarat dia. Syarat ini tuan-tuan, sebelum kita buat sesuatu, ada syarat, baru boleh kita buat. Begitu juga zakat. Orang yang berzakat ada syarat dia. Bukan semua orang berzakat. Bahkan zakat fitrah pun tuan-tuan dalam fiqh, tidak semua orang yang berzakat fitrah. Kenapa? Sebab dia tiada duit untuk besok hari raya. Patutnya besok hari raya dia mesti ada keperluan satu hari itu 100. Kita cakaplah 100. Sedangkan besok hari raya duit dia istilahnya 80 ringgit saja. Besok mau hari raya kan? Iya. Besok patutnya berapa kita perlu duit 100 makanan kita. Ada 100 bilang istrinya. Tidak ada. Berapa yang ada? 80 saja. Jadi macam mana zakat fitrah? Zakat fitrah tahun ini kita free. Sampai begitulah miskinnya tuan-tuan. Free lah pada ketika itu. Tapi andainya ada lebih, patutnya besok 100 ada duit, tapi ada 110. Maka satu oranglah di antara mereka, tentu suaminya lah yang zakat. Ini kalau ada kesadaran begini, barulah ya kita tabi kepada dia, walaupun kau miskin, berzakat juga kau walaupun satu orang. Ya, dia berzakatlah satu orang, 7 ringgit 50 sen untuk satu orang. Karena yang lain tidak. Ini namanya syarat. Ya. Yang pertama sekali orangnya mesti Islam. Islam ya. Itu syarat. Yang kedua dia merdeka. Sekarang tiada lagi orang yang tidak merdeka, semua merdeka ya. Artinya merdeka, duit kita itu boleh kita bawa kemana kita suka. Itu namanya merdeka ya. Hak milik yang sempurna. Duitmu ada bukan? Ada, alhamdulillah, ada harapan masa depan. Di mana? KDBLSP. Pasal dia bukan orang yang tetap berpencen. Dia pakai KDBLSP. Berapa sudah di sana? Kalau aku tengok dia punya amount, boleh tahan juga itu. Senyum juga aku kalau tengok itu katanya. Ditanya, kalau sudah beratus, mestilah keluar zakat. Tidak. Kenapa? Sebab itu belum hak milik sempurna. Namanya saya punya, tapi belum boleh buat, ambil. Tuan, saya bilang, dan kedai Kuspi, boleh saya ambilkah? Saya punya itu. Berapa umur sudah? Belum 50 kan? Belum boleh. Belum boleh kita ambil. Maknanya kalau belum boleh kita ambil, tak payah kita zakat. Itu istilahnya namanya syarat. Ada tapi tak boleh. Ya. Sama dengan orang hutang, Pak. Orang hutang duit kita 35.000. Kita cakaplah ngam-ngam kadar nisabnya itu 35.000 orang hutang. Tapi tidak dibayar. Macam mana kita keluarkan zakat? Tidak lagi. Pasal apa? Betul ada duit kita dengan orang tapi dia tidak bayar. Macam mana kita mau keluarkan zakat? Ini namanya hak
milik mesti sempurna. Artinya duit itu ada sama kau, ada. Bila-bila kau boleh gunakan, bila-bila boleh gunakan. Sebab saya simpan. Umpamanya dibuat di ASB. Itu walaupun simpanan tetap, itu boleh kita keluarkan itu tuan-tuan. Walaupun kita simpanan tetap, tapi kalau ada emergency boleh kita keluarkan. Maka duit kita yang di ASB itu mesti keluar zakat. Berapa dia punya amount, yaitu kadar zakatnya, yaitu 85 kali harga emas semasa. Kali harga emas semasa. Kali 85. Mungkin kita cakap 35.000 lebih. Kalau sudah melebihi 35 ke atas, maka kita wajib keluarkan tiap-tiap 1.000 adalah RM25. Hitung panjangnya, kalau 100.000, 2.500. Itulah zakatnya. Itu namanya mengeluarkan zakat. Jangan pula kita berhelah 2.500 ya. Kalau aku kira-kira macam bersedekah aku lebih sudah 2.500 katanya. Ini namanya mencari helah ini. Bila kau bersedekah, mulailah tahun yang lalu. Aku ni mengeluarkan zakat tiap-tiap besok Ramadan. Jadi mulai 1 Ramadan aku sudah keluarkan istilahnya, saya punya sedekah sama orang. Aku nampak orang susah, aku kasih. Aku niat saya punya sedekah itu zakat katanya. Tidak, bilang. Zakat, sedekah. Apa bezanya? Zakat sudah tertentu mesti kau keluarkan dalam RM 100.000, 2.500 mesti. Kalau sedekah, hari ini kita bersedekah RM1, sedekahlah itu. Besok kita bersedekah RM10, sedekahlah. Itu tidak payah kira. Itu sedekah. Tapi zakat itu mesti dikira. Dan yang kedua, zakat ini orangnya tertentu. Tidak boleh sembarang orang ini. Dia hanya 8 asnaf saja. Kalau terkeluar dari 8 asnaf, namanya zakat kita tidak dikira zakat. Salah satunya, dia keluarkan zakat untuk ayah dia. Bagus aku keluarkan dengan ayah pula. 100.000 kan itu, 25.000. Nah ayah, ini zakatku, mudah-mudahan berkat katanya. Apa berkat? Tidak boleh. Sebab apa? Ayah kita tidak layak menerima zakat. Karena ayah kita itu adalah kewajiban. Tapi kalau saudara kita yang miskin, itu boleh. Ya. Jadi supaya jangan pening kita, jangan pening. Nanti bilangnya, aku sudah tolak begini macam mana itu, keluarkan zakat dengan muiz, senang. Tak payah pikir. Ya. Oleh karena itu, salah satunya menjadi syaratnya cukup nisab. Cukup nisab ini artinya duit kita itu melimpasi paras harga 85 gram. Kalau kita buat tadi 3.500, sudah 3.500. Kalau seandainya kurang 3.400, kurang 100, wajibkah dia zakat? Tidak. Sebab tidak cukup dia punya paras. Walau bagaimanapun, saya pernah dengar daripada bagian zakat, yaitu ada kawan kami daripada Datuk, orang Jahins, dia tidak layak mengeluarkan zakat. Bayangkanlah, begitulah gaji dia, tidak layak mengeluarkan zakat. Tapi dia isi juga borang zakat, dia keluarkan tiap bulan, padahal dia tidak layak. Tengok, bagusnya dia punya hati. Orang zakat sudah cakap, Pak Cik, tidak layak, tidak apalah, aku kasih saja, tetap. Maknanya dia bersedekah walaupun tidak layak. Kita yang terbalik pula, yang layak pura-pura miskin. Rupanya ada orang miskin macam kaya. Kenapa macam kaya? Dia keluarkan zakat. Kita bayangkan, walaupun mungkin ini tidak banyak kita dapat ini. Ya, saya dapat ini bukan cerita dari lain, orang zakat sendiri kasih tahu. Ada kita punya saudara dari Lada tu, dia keluarkan zakat. Dalam hatiku, ya Allah, mulianya dia punya hati. Kalaulah di dunia boleh begini, tidak mustahil nanti di akhirat Allah akan angkat darjatnya, dia masuk ke dalam surga. Ini namanya tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Jadi jangan cari-cari hela.
Kita ini kadang-kadang banyak hilaf, Pak. Kenapa Pak kau tidak puasa? Bukan aku tak mau puasa, Pak, tapi kerjaku ini berat, katanya. Berapa lama kau sudah kerja itu, Pak Cik? 30 tahun sudah. 30 tahun sudah pun masih berat juga. Jadi kalau kerja kau berat, bila lagi kau puasa? Memang kau kerja itu hari-hari, memang kau tidak akan puasa. Nah, ini namanya rugi. Dia rasa dia berjaya dalam dunia, tetapi sebetulnya di akhirat tunggu kau. Nah, kita tidak lama di atas dunia. Dan kalau kita pun sudah meninggal, kita tengok, Pak, apa harta yang kita bawa kalau kita meninggal? Tiada. Kain kapan saja yang kita bawa, tuan-tuan. Jadi harta yang kita kedekutkan itu, yang kita tidak keluarkan itu, dia akan tinggal dengan kita punya waris. Mereka lah yang senyum. Beliau tu boleh tahan, kedekutnya bukan main. Setelah dia meninggal, banyak harta peninggalan dia, katanya. Jadi kalau kita tidak mengeluarkan zakat, rasakanlah itu. Hartanya sudah tinggal merasa azabnya dengan kita. Nah, jadi tuan-tuan, mana-mana kita rasa yang ada masalah zakat ini kita tak boleh jawab, nah, jangan tanya ustaz-ustaz yang di bawah, termasuk saya ini, tidak payah. Walaupun saya dibilang orang ustaz, walaupun saya bekas dari Jain, jangan tanya saya, sebab saya bukan ahli ini. Jadi kalau ada kita kemuskilan, pergi terus langsung bagian zakat tingkat 2 Wisma Muiz. Ada kemuskilan saya, tuan, kenapa? 10 tahun yang lalu ada begini, duit saya begini-begini. Ceritalah semua. Insya Allah mereka boleh kasih kuliah. Kalau cerita dengan saya pun sama dengan tuan. Ya, sama-sama kita tidak tahu. Jadi untuk istilahnya supaya hilang was-was kita. Ya, mana tahu ada satu masa duit kita, Pak, tapi waktu itu kita tidak keluarkan zakat. Sekarang baru terasa. Wih, macam mana itu, katanya. Terus kasih clear dia supaya jangan menjadi penyakit. Itu boleh jadi penyakit itu, tuan-tuan. Kita tahu ada kesalahan kita kepada Allah, tapi kita pura-pura tidak salah. Sakit itu kita, ya. Jadi supaya jangan sakit, apalagi sudah tua-tua begini, jangan cari penyakit. Pergilah cari obatnya. Jumpa orang di zakat. Insya Allah semua boleh clear, ya. Yang kedua, dia punya syarat mesti haul. Haul itu ialah cukup dia punya masa 1 tahun kita simpan. Simpan. Jadi kalau tidak sampai 1 tahun disimpan, itu namanya bukan dia orang yang senang, orang susah juga itu. Umpamanya lah, dia dapat 10.000. Bila kau 10.000 dapat 2 minggu yang lalu, mana sudah? Habis sudah. Oh iya, cepat juga. Banyak masalah, Pak. Itu bukan orang senang itu, ya. Walaupun dia dapat 100.000, mana tahu dapat 100.000, tapi tidak sampai setahun, habis sudah. Sudah kau zakat? Tidak. Kenapa? Tidak sampai 100, tidak sampai setahun, habis sudah. Jadi kita kira ini dengan tahun hijrah. Tahun Masehi lain. Saya pernah diberitahu orang yang pergi bagian zakat, bukan saya sendiri menanya, tapi orang yang sudah pergi, rupanya sekarang ini boleh dikirakan. Kalau kita mengira tahun hijrah, zakatnya 2,5%. Artinya, umpamanya tiap-tiap besok Ramadan, hari ini kita kira, ini 2,5%. Tapi kalau kita kira melalui tahun miladiah, Januari Februari, dia punya zakat naik 2,6%. Jadi mana-mana tuan-tuan yang tuan senang. Saya baru tahu itu 2,6% katanya. Kenapa 2,6%? Kalau tahun miladiah atau tahun Masehi. Kalau tahun hijrah 2,5%. Jadi semua boleh, tuan-tuan. Janganlah susah itu. Kalau ada masalah-masalah, jumpa zakat, ya. Jadi supaya hati kita senang, Pak, ya. Nisab ini artinya jumlah duit, ya. Dia hendaklah berlebihan daripada hajat keperluan seseorang, yaitu daripada keperluan asasi. Itu baru datang nisab.
lebih daripada keperluan kita hari-hari. Kita ada anak anam. Keperluan kita hari-hari umpamanya cakaplah 500. Satu bulan sekian. Begitu juga pergi tahun. Tapi alhamdulillah sekali kita tengok akaun kita ujung tahun, ada pula melebihi 35.000 dalam akaun kita itu. Woi, alhamdulillah ada pula sini nih. Maknanya kita sudah melebihi keperluan yang Allah berikan. Tapi kalau tidak sampai, tak payah. Tapi kalau mau juga, boleh. Itu namanya sedekah. Apa keperluan yang dimaksudkan? Ada tanggungan kita, makan minum kita istilahnya mesti dari kita. Pakaian mereka, tempat tinggal. Kalau umpamanya dia menyewa, sewa bulanannya. Kalau dia sudah tidak ada rumah, dia buat rumah. Berapa rumah kau ni? 200.000 ini katanya. Sudah dizakati, mana ada zakat rumah. Jangan pula ingat kita, rumahmu ni berapa dia punya harga? 200.000. Zakat tiap tahun? Tidak. Rumah walaupun 1 juta, tidak payah zakat. Walaupun harga rumah itu sekarang 2 juta, tidak payah zakat. Tapi kalau rumah itu disewakan, barulah dia punya sewanya itu dibayar zakat. Jadi rumah itu tiada. Begitu juga mana tahu ada kereta kita yang harga 500 punya kereta. Menjadi hebat juga kereta kau ini. Ada zakat kah? Mana ada zakat kereta bilang kau ini. Tapi kalau kereta ini saya sewakan. Berapa hasilnya? 40.000 zakat. Rumah tadi pun berapa sewanya? 100.000 zakat. Ya, begitulah tuan-tuan. Jadi bukan bangunannya, tapi kalau sudah namanya disewakan, perniagaan. Samalah orang yang bisnis. Kendaraan dan alat-alat perusahaan. Ya, dia beli alat, itu istilahnya sudah dibeli alat. Jangan kita kira keluarkan zakat sekarang. Berapa harga alat? Sekian. Dengan itu tidak. Alat sudah menjadi benda. Maka itu tidak lagi dikeluarkan. Cuma apa yang dikeluarkan oleh alat itu menjadi produksi kita, itulah menjadi namanya bisnis, ya, keuntungan. Ya. Begitulah dia punya syarat. Ya. Kemudian istilahnya haul itu genap setahun menurut hitungan hijrah. Dikira dari permulaan tarikh kita meletakkan sesuatu. Umpamanya saya buat pelaburan ini umpamanya lah 1 Syawal. Tiap-tiap 1 Syawal kira. Kalau dia buat umpamanya 31 Ogos, sempena hari merdeka katanya. Aku buat pelaburan 31 Ogos. Nanti 31 Ogos kira. Yang kalau Ogos ini 2,6%. Kalau yang Syawal yaitu 2,5%. Kira sendirilah, ya. Bukan juga susah mengiranya tu kan. Kalau 100 kali 25, 2.500. Keluarkanlah 2.500, ya. Kalau pergi istilahnya di MUIS, kita diberi lagi resit. Nanti ujung tahun kita nak bayar IFF. Apa? Lembaga hasil. Pakcik, kau punya kena ini hari, ini tahun 750 katanya. 750? Iya. Saya sudah bayar zakat 2.500. Kena lagi kah? Tidak lagi kena pakcik katanya. Itu hebatnya orang Islam. Kelebihan kepada orang Islam. Kalau kita sudah bayar zakat, datang panggilan daripada lembaga hasil, tunjukkan, insya-Allah akan dikecualikan. Kalau lebih, kalau kurangnya umpamanya patutnya 5.000, tapi kita sudah zakat 2.500, maka kita akan bayar 2.500 lagi. Saya pernah tuan-tuan zakat fitrah sudah dikeluarkan, tapi saya tidak ada resit. Saya bilang, tidak, saya nampak resit. Tidak apalah, berapa anak katanya. Dia ikut pengakuan saya. Dia keluarkan itu, walaupun umpamanya kalau istilahnya 7 kali 7 ringgit 50, macam banyak juga itu kan.
dikeluarkan itu. Patutnya itu mesti sama dia orang, tapi dikeluarkan karena zakat yang sudah permanen, yang sudah tahu semua orang. Ini keuntungannya kalau kita mengeluarkan zakat ada resid. Di mana resid? Di MUIS, ya. Menurut penjelasan Imam Nawawi rahimakumullah, pada harta yang diwajibkan zakat dan dikehendaki genap setahun, seperti emas dan perak dan binatang-binatang ternak, disyaratkan cukup nisab di sepanjang tahun. Kalau nisab yang cukup itu kurang pula sesudah itu dalam satu tahun, maka putuslah haulnya. Macam tadilah, patutnya baru bulan yang ke-12, duit yang 100.000 tadi kita belikan dengan rumah, maka tidak ada lagi tinggal yang 100. Perlu dikeluarkan zakat? Tidak. Karena apa? Tidak cukup 1 tahun, ya. Kecualilah sengaja dia, berapa lama sudah kita yang 100.000 kita simpan tuh, 1 bulan lagi setahun sudah. Jadi sebelum satu bulan nih kita keluarkanlah supaya jangan keluar zakat, katanya. Ini pun tuan-tuan mencari helah itu. Jangan kau cari helah. Syukurlah kau ada kelebihan. Kita ingat dulu mula-mula kerja kita, apa macam gaji kita itu, macam kata orang istilahnya, macam cukup makan itu. Kita mula-mula kerja dulu tuan-tuan, cukup makan. Saya masih ingat kadang-kadang di pejabat tu tuan-tuan, kalau ujung bulan ada itu yang pinjam dulu duitmu, tidak ada tambang. Bukan kereta, naik bas lah, ya. Anak-anak kita sekarang tuan-tuan yang senang, baru kerja sudah dapat kereta. Yang kita dulu yang kerja tahun 80-an, susah itu beli kereta. Beli beras pun 10 kilo kadang-kadang di keke, kita jinjing itu pergi di bas tu. Kuatnya kita waktu itu. Sekarang jinjing lah kalau tidak bercakap kita punya bluetooth itu. Nanti malam dah boleh kau tidur, ya. Ini tuan-tuan namanya kesyukuran kita lah. Dulu saya tidak ada lebih, ya Allah, tapi sekarang engkau berikan aku lebih. Tandanya ada dalam simpanan saya 30.000, 40.000 umpamanya. Maka kita sudah selayaknya lah tuan-tuan, keluarkanlah, ya. Jumpalah pergi MUIS. Orang yang berharta dan dia berhutang, ini biasanya ini orang bisnis nih. Dia ada harta tapi ada hutang, ya. Saya pernah jumpa orang bisnis ini di masjid inilah, di tangga sana, sambil berkasut. Dalam hatiku, ngam ini, saya dekat dengan dia ini, aku tahu dia ini jutawan. Maksud saya ini nak meminta sedekah sama dia, yaitu kipas di surau, kipas surau. Jadi saya pun ceritalah, apa kabar? Alhamdulillah. Oke, bisnis, bisnis tahulah kau. Ini bisnis ini, gali lubang tutup lubang apa ini, katanya. Kadang-kadang orang ingat kita bisnis senang, tapi hakikatnya bukan senang bisnis, katanya. Kita cari di sana utang, buat ini lagi, gali lagi sana, tutup lagi. Begitulah kerja kita bisnis, katanya. Oh begitukah? Saya bilang, iya. Dalam hatiku, hendaklah aku minta kipas sudah kalau begitu. Padahal jutawan tuh aku kenal memang. Pasal kenal lah kita mau cakap. Tapi karena pada ketika itu tidak tahu angin apa yang dia dapat itu, saya pun tidak lagi cakap kipas lah. Dalam hati kenapa apalah, cari orang lain tidak dapat juga itu, insya Allah, ya. Ini kalau kita cakap untuk masjid, insya Allah senang saja itu orang, ya. Kita cakap ada masjid begini-begini, insya Allah. Buatlah itu untuk menjadi amal kita. Walaupun kita tidak membeli dengan sendirinya, tapi kita cari jalan untuk orang berpahala, kita pun dapat pahala. Man dalla ala khairin kafaili. Siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka dia pun dapat kebaikan.
Tapi jangan lupa, man dalla ala syarrin kafa'il. Siapa yang menunjukkan kepada yang jahat, maka dia pun akan dapat kejahatan. Bermimpi aku semalam katanya, tapi sekarang aku tidak boleh buat. Kenapa? Dulu aku kalau bermimpi nomor rekor memang dia keluar, tapi sekarang aku tidak lagi mau nomor rekor. Cuma kalau kau mau mengambil mimpiku, kau ambillah nomornya katanya. Macam cantik lah kan? Alim dia sudah taubat. Tapi kalau kau mau, kau ambillah katanya. Ngam pula yang sana. Ya, aku masih lagi katanya. Keluar nomor, dapat 5.000. Yang sana cakap, pakcik sedekah, tidak mau, haram itu katanya. Tapi sebetulnya kau telah dapat dosa. Sebab apa? Kau tunjukkan kepada dia supaya dia berjudi. Kau pun dapat dosa yang sama. Jadi jangan kita ingat tidak ada itu, ada, ya. Jadi tuan-tuan, kita mesti ingat, kita usahalah menunjuk kepada yang baik. Dan kalau ada perkara-perkara yang jahat, jangan lagi kita sebarkan dengan orang. Cukuplah dengan kita, supaya kita bawa mati. Salah satunya apa? Kalau ada ilmu-ilmu yang hitam tu, boleh konon buat orang begini, boleh orang buat begini, itu ilmu hitam namanya itu. Ya, dan syarat-syaratnya bermacam-macam. Kalau ada ilmu itu, tuan-tuan, jangan lagi ajarkan orang. Takut nanti kita ajarkan orang, kita meninggal, orang tu amal, maka kita dapat kiriman ke alam barzah. Ada dosanya lagi datang katanya. Sudah mati orangnya, macam mana itu? Ada dia tinggalkan ilmu yang hitam waktu dia hidup. Dan jadi kita bawalah dikubur. Tidak apalah. Habis dulu kita tidak tahu yang itu haram kan? Kita pun belajarlah. Pertahankan diri konon. Tapi rupa-rupanya yang sekali kita sedar bahwa ilmu itu adalah termasuk yang haram. Salah satunya apa? Kita bukan minta kepada Allah sahaja, tapi dia minta tolong kepada jin ataupun syaitan. Itu ciri-ciri ilmu hitam itu, tuan-tuan. Simpan saja, tidak apa-apa. Tidak payah buang. Simpan saja. InsyaAllah kita mati, kita bawa itu. Daripada sini kau cucu, aku ajarkan sama kau. Sebab mana tahu atuk meninggal katanya. Jangan, tidak payah ajarkan sudah. Nanti kita meninggal, dapat juga kita dosa itu. Bawa saja, tidak ada masalah itu. InsyaAllah kalau kita betul-betul bertaubatun nasuha, Allah terima baik itu. Apa dah susah itu? Sikit baik itu. Berbanding istilahnya, pahala membunuh orang 100 orang. Berapa banyak dosanya itu? 100 orang dia bunuh orang. Dan Allah terima juga taubat dia. Jadi ini pula tuan-tuan kita ambil kira, jangan kita panjangkan dosa, tapi usahakanlah panjangkan pahala. Artinya nanti sudah kita meninggal, pahala terus mengalir. Bukan dari anak yang soleh, tapi dari masyarakat awam. Karena apa? Rupanya ada kita wakafkan Al-Quran. Kita sudah meninggal, Al-Quran masih ada di masjid, orang baca, maka kita mengalir juga, dia punya pahala. Inilah tuan-tuan patut kita amalkan. Jadi salah satu tidak dapat tidak, yaitu zakat bukan pilihan, tapi zakat adalah kewajiban. Kalau kita sudah layak, janganlah pura-pura tidak layak. Kita takut nanti kita ingat kita dapat untung, tetapi Allah tarik. Kalau sudah Allah tarik, tengok. Ada orang kena scam 100.000 lebih. Yang kena scam ini banyak orang yang tua-tua ini, yang macam saya. Ya, memang orang tua tu dalam hati dia, ini sudah tua apa ini, ada duitnya ini katanya. Jadi takut-takut, kita bukan menuduh lah, takut-takut sebab istilahnya kalau tidak dikeluarkan zakat, harta kita tidak ada security-nya. Tapi kalau kita keluarkan zakat, itu menjadi penjaga harta. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.